A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita nikmat iman yang walaupun mungkin di antara kita ada yang sakit, tapi semua karena kekuatan iman yang diberikan Allah tetap hadir di masjid ini untuk sholat berjamaah dan duduk menjelang waktu syuruk. Semoga kehadiran Bapak Ibu di masjid ini menjadi sebab dimudahkanlah segala urusan, disembuhkanlah segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan diringankan oleh Allah lisan kita ini bersolawat, kita rajin jadinya bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Dalam sebuah riwayat, Pak, Fir'aun yang di zaman Nabi Musa itu adalah Ramses V. Jadi dia ini semua raja Mesir itu kan Fir'aun, Pak. Nah, cuman yang Fir'aun di masa Nabi Musa itu adalah Ramses V. Pada awalnya Fir'aun ini bukanlah sejahat yang sering kita dengar. Pada awalnya, Pak. Pada awalnya dia raja yang cukup adil. Dia memimpin masyarakat Mesir dan juga Bani Israel. Jadi Bani Israel ini dulu, Pak, pembantu dari orang-orang Mesir. Jadi orang lama menderita. Dan terbukti orang kalau sering menderita biasanya jauh lebih cerdas daripada orang yang hidup senang. Sampai hari ini 80% masyarakat Israel itu orang-orang yang sangat cerdas karena dulunya dia menderita. Bahkan agen intelijennya nomor 1 di dunia, agen Mossad. Dan yang lebih mengejutkan, pernah agen Mossad Israel menjadi Menteri Pertahanan Arab Saudi. Itu hebat dia, bisa dia jadi Menteri Pertahanan. Mereka cerdas. Karena apa? Latar belakangnya menderita. Jadi bila anak-anak kita didik dengan penderitaan dalam tanda kutip maksudnya, Pak, ya. Tidak diajarkan senang-senang, insya Allah dia akan menjadi anak yang baik. Macam zaman bapak ibu lah dulu, ke sekolah jalan kaki, menyeberang sungai, itu yang buat baik itu, Pak. Kalau sekarang anak-anak mana ada mengeluarkan keringat lagi, Pak. Pergi diantar, pulang ditunggu. Jadi memang agak lebih anak-anak yang sekarang ini agak lebih lemah jadinya, Pak, dalam segala hal. Waktu Fir'aun ini tidur di malam hari, bermimpilah dia ada api yang terbang dari kejauhan, kemudian membakar istananya, membakar rumah-rumah orang Mesir. Tetapi api itu tidak membakar rumah-rumah orang Israel. Nah, kan aneh itu, Pak. Mimpinya ini aneh. Inilah propaganda iblis, Pak. Dia yang membuat kita banyak dosa itu mimpi buruk satu, kemudian kehilangan satu. Itu banyak dosa itu. Kalau kita udah kehilangan, Pak, siapa yang terakhir datang kena tuduh, siapa yang tadi agak mencurigakan kena tuduh. Sini nak ngambil, tidak mungkin lah. Tadi dia tidak kemari, mungkin ini. Itu banyak dosa ya, Pak, orang kehilangan. Itu orang mimpi satu.
Itu yang disebabkan kata Rasulullah, kalau kita mimpi buruk ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama, berta'awuzlah 3 kali, meludah ke kiri 3 kali. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali. Tuih, tuih, tuih. Jangan keluar air, Pak, kena ibu nanti. Mimpi buruk yang lain datang. Kena ludah kan dia sedang tidur, Pak, tuh. Apa dia? Jadi aturan mimpi buruk itu tidak nyata, jadi nyata jadinya, Pak. Jadi jangan mengeluarkan air, isyarat saja. Sama kalau kita sedang sholat, dalam kitab Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, judulnya itu Talbisul Iblis. Kenapa kita sholat itu sering keluar pikiran kita? Jadi ada nama iblis itu kop-kop, itu pasukan khusus yang 40 tahun dilatih, tentara khusus nih, Pak. Dia duduk di bahu kanan kita, kemudian ekornya mengganggu hati kita. Itulah kerjanya. Makanya kita juga disunahkan untuk meludah, cuman tidak mengeluarkan air. Setelah itu, Pak, kata Rasulullah, mimpi buruk tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Kita ceritakan, Pak. Itu yang membuat mimpi itu jadi nyata tuh, Bu. Contoh nih, Bu, kenapa bahaya menceritakan mimpi buruk? Ibu mimpi menggiling cabai pakai gilingan batu. Kemudian pas menokok, biji cabai itu masuk ke mata. Padahal tuh mimpi biasa aja, Pak. Ibu ceritakanlah ke tetangga, semalam aku mimpi menggiling cabai pakai batu giling. Pas menokok, bijinya masuk ke mata. Pedih betul rasa. Hati-hati kakak tuh, Kak. Tuh mimpi menangis tuh. Selingkuhlah abang dah. Padahal nggak ada sampai ke situ, Pak. Sejak saat itu ibu ini mulai mencurigai suaminya. Tentu lama-lama gelisah suaminya jadinya, Pak. Dia tidak berbuat, dicurigai juga, Bu. Itu berbuat dia jadinya. Itu yang membuat mimpi jadi nyata tuh. Baru pulang suaminya, Pak, HP. Sini HP, Bang. Langsung, kenapa HP, Bang? Cek. Tiap keluar di teleponnya, Bu. Baru suami sampai simpang rumah. Dari mana, Bang? Di simpang rumah nih baru dia. Cok foto dulu. Foto lah dulu, Pak. Nampak kan gerbangnya tuh. Itu kirim. Udah sampai Bang di kantor. Udah foto lah balik. Foto lah balik, Bu. Itu yang hitam di belakang lemari itu siapa tuh? Sapu hijau tuh deh. Sapu hijau, Pak. Cemburu gak orang. Lama-lama kan gelisah suaminya tuh, Pak. Kok macam ini betul istriku? Nah, itu yang mimpi buruk jadi nyata tuh, Pak. Itu yang menyebabkan Rasulullah melarang kita menceritakan mimpi buruk. Mimpi gigi tanggal, Bu. Padahal biasa aja, Pak. Diceritakannya lah ke tetangganya. Saya semalam mimpi gigi tanggal sebelah atas, sebelah bawah, Kak. Sebelah atas, abang tuh, Kak. Ada positif tuh, abang yang kemati nampak. Sejak saat itu dipandangnya lah terus muka suaminya, Pak. Kenapa mama mandang-mandang bapak nih? Tidak nyangka apa umur bapak pendek lagi, Pak. Suami ketakutan, Pak. Sejak saat itu, Bu, ya, mati ketakutan itulah suami itu yang membuat dia mati dia, Pak. Nah, karena apa, Bu? Kata-kata orang sempat yakin orang itu, Pak, bisa membuat orang celaka. Jadi kalau dalam ilmu psikologi ini namanya, Bu, ilmu gerakan batin bawah sadar. Bisa membuat orang tersugesti dengan kata-kata, bisa baik, bisa buruk. Yang baiknya apa, Bu? Digunakan untuk mengoperasi orang tanpa bius. Itu yang dilakukan Dokter Ibnu Sina. Dokter Ibnu Sina itu, Bu, membedah orang tanpa bius, Pak. Saya akan memotong perut Bapak, tapi karena saya pandai caranya, Bapak tidak akan merasakan sakit sedikit pun. Padahal tidak ada nih, Pak. Cuman kekuatan kata-kata dia itu membuat orang yakin, sehingga orang yang dioperasi tidak merasakan sakitnya. Tapi kalau sempat yang buruk, Bu, Kak, setelah aku tengok-tengok, Kak, ya, itu tengok tapak tangan sebentar, Pak.
Banyak-banyaklah kakak beribadah nih kak. Nggak sampai 2 bulan umur kakak lagi. Gara-gara ketakutan tuh pak, bisa 2 bulan tuh mati. Apa yang membuat? Pikiran menguasai itu. Akhirnya rusak seluruh perjalanan di tubuh kita nih jadi. Itu bahayanya. Ini dua hal yang dikatakan Rasulullah, mimpi buruk, supaya mimpi itu tidak berdampak buruk ke kita, bertauslah 3 kali, meludah ke kiri 3 kali. Yang kedua, jangan pernah menceritakan mimpi buruk kepada siapapun. Nah, Fir'aun mimpi buruk langsung dikumpulkannya Pak, petinggi-petinggi yang di istana. Aku semalam bermimpi, dari jauh datang api. Api itu membakar istanaku dan membakar pemukiman rumah kalian. Tetapi anehnya, api itu tidak membakar perumahan orang Yahudi, Israel. Dan di dalam mimpiku itu aku melihat sosok anak kecil laki-laki masuk ke dalam istanaku, mengambil mahkotaku dan menginjak-injaknya. Menurut kalian apa arti mimpi ini? Akan lahir seorang bayi Bani Israel yang akan merebut kekuasaan dan menghina, menjatuhkan harga diri. Sejak itulah Fir'aun yang baik tadi berubah menjadi jahat. Diperintahkannya lah seluruh tentaranya awasi perempuan Israel yang hamil. Sempat keluar lahir anaknya laki-laki, bunuh. Itulah awalnya itu Pak, mulai dia membunuh itu. Setelah lebih kurang 11.000 bayi Bani Israel yang dibunuhnya, apa kata para menterinya? Raja, kalau kita bunuh semua bayi Bani Israel, kalau beberapa tahun ke depan Bani Israel yang jadi pembantu kita sekarang udah tua, siapa lagi penggantinya? Oh, kalau begitu kita selang-selingkan aja. Tahun ini kita hidupkan, tahun depan kita matikan. Yang dihidupkan ini dikarantina supaya dia tidak melawan kepada Fir'aun nantinya. Dan ketakutan ini pula lah yang dibalas Allah kepada Bani Israel sekarang. Maka setiap kali dia tahu di Gaza lahir anak laki-laki sudah cukup banyak, mulailah dia mengganggu Gaza. Jadi balik ketakutan zaman Fir'aun dulu Pak, terjadi lagi di zaman sekarang. Dulu dia dibunuh, sekarang dia yang membunuh. Dan anehnya Bu, di Palestina itu 4.000 banyak, 4.000 orang tewas, 4.000 bayi lahir. Terus seperti itu Pak. Itu makanya bingung orang Israel tuh. Udah berapa lama dia menggempur Palestina itu Bu? Nggak juga bisa. Jadi karena ketakutan mereka tuh Pak, makanya dia serang Palestina itu. Gambaran aslinya Bu, tidak ada bagai orang Palestina itu semenderita yang kita lihat. Maksudnya apa Pak? Mereka tuh enjoy dengan keadaan itu Pak. Karena memang sudah dipersiapkan Allah mental mereka itu. Orang Indonesia justru tayangan itu yang dibawanya Pak, cari sumbangan Pak kan. Lihatlah saudara-saudara kita di Palestina Bapak Ibu, kesusahan air. Padahal orang di sana udah santai. Bahkan apa dulu kata ulama di Syria, jangan pernah tayangkan kesedihan kami. Jangan tayangkan rumah kami dibom, anak kami mati bergelimang darah. Karena kami sudah menjual diri kami kepada Allah. Datang orang Indonesia Pak, di kamera-kameranya lah mungkin ya Bu ya, bom orang menangis itu kan biasa Pak. Itulah yang dijualnya, masuk dia ke Masjid Rahmat, masuk dia lihatlah saudara-saudara kita Bapak Ibu, kesulitan air. Menyumbanglah rupa untuk dia sumbangan itu Pak kan. Kaya orang gara-gara Palestina itu Bu. Orang yang oknum yang kaya. Orang di sana dapat sedikitnya, orang Indonesia yang dapat banyak Pak. Itu yang sering dijual-jual orang. Kalau mau cepat kaya, inilah jalannya Pak. Ambil anak yatim agak 10 orang, bikin video. Taruhkan anak yatim lagi. Assalamualaikum Bapak Ibu. Inilah program kita. Anak-anak yatim kita ini akan kita gratiskan sekolahnya. Padahal untuk gratiskan hidup dia Pak. Banyak tuh.
Sampai apa namanya Bu ya, terlalu diekspos kesedihan orang lain untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu mau menyumbanglah di Masjid Rahmat nih. Mau santunilah anak yatim yang ada di sekitar Masjid Rahmat nih. Nggak usah jauh-jauh Pak. Kadang rugi rasanya kan Bu, dibawanya ustadz dari luar suruh ceramah sini. Memang nggak pakai amplop tapi ngumpulkan infak. Orang Indonesia ini kalau soal berinfak jangan tanya lagi. Tahu dia kesedihan orang, saya 1 juta, harus 1 juta. Akhirnya lari ke dia Pak. Aturan sumbang itu untuk ke sini, akhirnya keluar ya dia. Nah jadi itulah Bu ya, ketakutan yang membuat orang Israel sekarang pengen menggempur Palestina. Orang Israel tuh habis kena goro-goroin aja sama orang Palestina tuh Pak. Dia penakut Pak. Jadi kalau dia lewat di pemukiman Palestina, tepuk tangan aja orang Palestina lari tentara tuh. Nggak usah pakai senjata gitu. Lari kabur langsung saking takutnya. Nah, kenapa di Palestina itu mati 4.000 orang, lahir bayi 4.000? Perempuan di sana akhirnya bersepakat untuk mau dipoligami. Itu yang membuat mereka cepat pertumbuhan. Jadi perempuan Palestina itu karena keadaan seperti itu Pak, mereka dilapangkan Allah hatinya. Madulah kami, jadikan kami istri kedua, ketiga atau keempat, tapi ada syaratnya Bu. Suami kami Brigadir Al-Qassam, tentara Palestina. Kenapa mereka pilih itu? Karena Brigadir Al-Qassam tidak pernah tidak sholat berjamaah. Satu, penghafal Quran, rajin tahajud. Nah, jadi kalau Bapak amalkan ini Pak, bisa jadi Bapak pun akan dimau sama Bapak. Nah ya Bu ya. Nah setelah Fir'aun memberikan keputusan biarkan hidup 1 tahun ini, tahun depan dimatikan. Nabi Harun lahir di saat bayi laki-laki tidak dibunuh, aman Nabi Harun. Beberapa tahun kemudian ibu Nabi Musa hamil, tetapi atas kehendak Allah bisa tidak terdeteksi oleh tentara Firaun. Itulah Bu, tetap rencana Allah yang akan berhasil. Boleh manusia berencana, tetapi tetap makar Allah yang lebih menang. Lolos tidak terdeteksi. Jadi apabila kita merasakan keselamatan, itu murni dari Allah, bukan dari kita. Kadang kita cerita, untung saya cepat meloncat ke kanan Pak, kalau enggak kena saya. Padahal Allah yang menyelamatkan dia Pak. Jadi kadang kita itu sering menganggap kehebatan itu milik kita. Lupa kita dengan Allah lah yang memberikannya kepada kita karena belum sampai waktunya. Jadi Nabi Musa lolos dari pemeriksaan Firaun, Pak. Begitu lahir wa auhayna ila ummi Musa. Jadi diilhamkan oleh Allah kepada ibu Nabi Musa. Itu anak taruh di peti, kemudian diikat pakai tali, dihanyutkan. Nanti kalau dia haus, ditarik lagi. Seperti yang pernah saya sampaikan, menyusukan anak menjalin hubungan batin antara ibu dan anak. Kemanapun seorang ibu pergi, dia pasti tahu kapan bayinya haus. Betul nggak Bu? Nah, itulah hubungan batin tuh. Ditinggalkannya bayinya di rumah, ibu pergi ke pasar, dikasih Allah alarm, membengkak dada ibu nih, menetes airnya, sakit rasanya, langsung tahu anak haus di rumah. Tapi semenjak anak-anak ini disusukan oleh susu sapi, dada sapi yang membengkak sekarang, terasa sama sapi itu Bu, anak aku haus. Makanya terjalin hubungan batin yang erat antara sapi dan anak. Tengok hari raya Idul Adha, berkumpul anak-anak dari mulai, karena dia ingin menengok emaknya Bu, yang menyusukannya dari kecil.
Kenapa saya berani katakan ini, Bu? Karena kata Rasulullah, jangan makan daging 3 hari berturut-turut, bisa pindah sifat hewan itu ke kita. Makanya kalau pas kurban, hari ini makan rendang, besok ikan dulu. Dia tidak boleh berturut-turut, Pak. Kalau berturut-turut dari keempat, kolesterol naik. Tuh macam apa dia tuh, Pak? Macam sapi dia tuh, merah mata yang pantang tersinggung. Itu maksudnya pindah sifat hewan itu ke kita. Siapa yang makan daging onta hendaklah beruduk karena onta pendendam. Itu pembatasnya Pak wudhu. Bayi dikasih susu sapi bertahun-tahun. Apa ndak pindah Pak? Cobalah larang anak-anak sekarang nih main game. Jangan kamu main game juga besok sekolah. Pasti keluar lenguh sapinya. Mirip betul sama sapi mongok itu Pak. Datang orang bilang, ada kami perempuan nih Ustadz yang tidak keluar air susunya. Maka kami kasih susu bantu. Saya takut salah, saya tanya langsung sama dokter anak di rumah sakit Awal Bros. Dok, ada perempuan yang melahirkan yang tidak keluar air susunya. Diketawakan dokter tuh saya. Allah itu Ustadz, kalau sudah ngasih anak ke seorang ibu, sudah pasti dikasih Allah makanannya di tubuh ibu tersebut. Cuman ada yang cepat keluar airnya, ada yang lambat. Biarkan aja bayi itu terus menghisap, pasti keluar airnya. Cuman ibu-ibu ini tidak sabar, takut dia anaknya kehausan. Dikasihnya susu bantu. Itu awalnya tuh. Tapi tidak boleh sama sekali kah pakai susu bantu? Boleh, jangan tinggalkan susu ibu. Itu maksudnya tuh. Hanya untuk membantu saja, nama susu bantu, Pak. Itu hanya untuk membantu. Sama Bapak Ibu punya pembantu untuk membantu kerja ibu yang tidak ibu bisa sanggup. Ini sampai pembantunya membuatkan air suami, menyiapkan makan. Tentu jatuh cinta lah suaminya ini sama pembantu ya. Kan itu yang banyak kejadian Pak. Yang kewajiban istri itu tetap lakukan, yang tidak bisa baru dikerjakan pembantu. Jadi jangan heran Bu, padahal istri Bapak itu cantik, masa mau dia sama pembantu? Menurut saya tidak aneh Pak. Tiap hari diperhatikan Bang, makan Bang, ditaruhnya makanan situ Pak. Bapak minum teh, minum kopi aja. Tuh tiap dipanggil langsung datang, Apa enggak jatuh cinta Pak? Orang gila aja Bu, hamil dibuat orang di Pekanbaru nih, apalagi manusia normal. Kan itu terbukti banyak orang gila yang hamil Pak kan. Artinya apa? Sedangkan yang gila kotor aja Pak ya. Tidak mandi-mandi dia Bu, masih mau laki-laki. Apalagi seperti jadi pembantu itu melaksanakan tugas yang ibu tidak mampu. Misal macam mencuci, itu dia bantu. Memasak, tapi yang menyiapkan, menghidangkan itu tetap harus istri. Jadi ibu-ibu yang mengalami hal seperti ini, robahlah untuk yang akan datang. Kemudian hati-hati juga mencari pembantu gitu. Kadang dia ada misi lah dia Bu, membantu nih. Gitu. Memang udah direncanakannya Pak ya, ingin melumpuhkan hati Bapak nih. Gitu. Nah setelah itu Pak, kali ini ketika ibu Nabi Musa meletakkan di dalam peti itu, terdengar orang kerasak kerusuk Pak, macam ada tentara yang mau memeriksa. Lupalah mengikat tali itu. Lepaslah Bu, hanyutlah Nabi Musa. Cuman apa kata Allah? Aku berikan kekuatan untuk ibu Musa, jangan sampai membocorkan hal itu. Ditahannya, dikasih Allah tahan. Jangan sampai diceritakan. Kuat tahan musibah ini. Dan ini pula pelajaran Bu, yang menguatkan kita dari musibah, yang mengilhamkan ke dalam hati kita itu adalah Allah, bukan kita. Jadi ini serba Allah semua ini Pak, tidak ada kemampuan kita. Yang ngasih kesabaran Allah, yang membuat kita bisa menahan marah Allah.
Yang membuat Bapak Ibu duduk bertahan di pengajian ini Allah. Kalau enggak Pak, berat Pak. Banyak orang yang enggak sanggup duduk di pengajian. Berat nih, makanya pahalanya sangat besar Bu. Apa kata Allah? Wa banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutatin hamra lahu arba'atun baban. Dibangunkan Allah rumah di surga dari mutiara yakut yang sangat indah yang memiliki 40 buah pintu. Kenapa sampai sebesar itu? Karena berat. Itu udah pasti Bu. Duduk di pengajian ini berat. Makanya besar dikasih Allah. Itulah kekuatan yang dikasih Allah ke Bapak Ibu. Menahan kantuk, sakit pinggang. Itu yang ditahan duduk. Tetapi kita dapat kemuliaannya. Sekalipun Bapak Ibu kadang tidak faham apa yang disampaikan oleh Ustadz. Tetap kita dapat kemuliaan majelis ini. Saya dulu ceramah Bu, di Mutmainah Polda Riau ini Bu. Ada jamaah bapak-bapak 2 orang paling rajin datang Pak. Paling rajin dengan ceramah. Udah 6 bulan saya ceramah situ baru saya tahu. Bapak ini peka telinganya dua-duanya. Tidak ada dia dengar rupanya Pak selama saya ceramah tuh. Tapi tetap hadir, tetap rajin Pak. Dia dapat kemuliaan majelis ilmu. Nah kemudian Pak, apa kata ibu Nabi Musa kepada kakak Nabi Musa yang perempuan namanya Maryam? Maryam, coba kau iring dari daratan, di mana sampainya peti adikmu itu. Ikutnya lah dari daratan. Alangkah terkejutnya bisa Bu peti itu. Itulah kalau Allah mau menyelamatkan tuh Pak ya. Di laut pun tetap tenang jalan. Tersedihlah hati kakak Nabi Musa. Ternyata peti itu justru sampai di rumah Firaun. Di istana Firaun sampai. Udahlah laki-laki pada saat itu harus dibunuh. Bayi ini sampai pula ke istana Firaun. Lari-lari lah dia pulang menangis. Ibu gawat ibu Musa sampai di rumah Firaun ibu. Ditahan kesedihan itu oleh ibu Nabi Musa untuk tidak diceritakan. Tapi itulah Bu ya, Allah yang punya rencana Pak. Bayi ini ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Aisyah binti Mumtazin. Digendongnya bayi itu Pak. Dititipkan Allah rasa sayang yang teramat sangat kepada Aisyah untuk Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang menitipkan rasa sayang ke hati kita sama kucing itu juga Allah. Kucing banyak nih Bu. Ke kucing yang ini sayang Pak. Itu Allah yang menitipkan itu Pak. Pokoknya sayang nih Bu. Tidak bisa kita ukur kemana jatuhnya. Bapak Ibu mungkin punya 5 orang anak. Semua dikasih. Tapi saya yakin yang disayang beda. Dan itu tidak bisa Pak. Karena anak ini yang membuat kita sayang, sikap dia, cara dia, itu yang membuat tumbuh rasa sayang. Kalau dikasih, kasih semuanya. Begitu juga Allah bersifat Rahman dan Rahim. Rahman dikasih semuanya Bu. Yang tidak sholat dapat matahari juga, dapat rezeki juga. Tapi yang disayang tetap beda. Dikasih, kasih. Disayang beda. Nah, dititipkan Allah rasa itu sehingga kadang kita di kantor, di tempat kita kerja, kita ada mengalami hal itu. Kita kerja rajin, yang anak ini kerjanya biasa, tapi bos sayang sama dia. Nah, itu tidak bisa kita Bapak. Memang Allah yang menitipkan rasa itu. Jadi tidak bisa kita iri hati. Memang ada orang seperti itu, nampak kami ini dibeda-bedakan Ustadz, padahal saya kerja juga ini. Nah, itulah tidak bisa. Orang sayang mau diapakan? Ibu tahu enggak dulu di Pekanbaru ini ada sopir ditakuti oleh direktur. Bayangkan direktur takut sama sopir. Nah, itulah ajaibnya Pak. Itu bukan karena dia punya ilmu ajian sirap aja, bukan Pak. Yang sopir ini Bu, kesayangan bos besar di Jakarta. Oh, jadi dia justru yang berkuasa di Pekanbaru ini. Tidak ada berani orang kantor di Pekanbaru ini sama sopirnya.
Akhirnya dapatlah tayangan CCTV, sopir ini mencuri di perusahaan itu. Wah, senang hati orang kerja di Pekanbaru semua. Mampus dia. Dapat rekamannya, dikirim ke Jakarta ke bos besar. Sorenya langsung berangkat bos besar dari Jakarta ke Pekanbaru. Dikumpulkannya semua direktur, staf, karyawan. Kurang ajar kalian semua. Sampai mencuri sopir saya. Kemana perhatian kalian? Dia tidak ada uang. Malah kena bela, Pak. Udah mencuri, bu dibela lagi. Malah direktur yang kena semprot, Pak. Sampai mencuri sopir saya gara-gara kalian. Kenapa tidak kalian bantu dia? Dan hebatnya, Bu, sampai hari ini masih kerja di situ. Itu hebatnya, Pak. Tidak ada pakai ilmu-ilmu tuh. Cuman habis kena kutuk ya sama orang, makanya badan terleo-leo. Karena dikutuk orang tiap hari, Pak, kan. Kita nih, Bu, kadang kena laknat orang nih, macam kami ustaz-ustaz nih, Bu, kadang kan sering mengecewakan orang. Maka kadang kami ini aneh-aneh juga penyakitnya, Pak, kan. Habis kena kutuk sama jamaah, Pak, kan. Orang udah menunggu, udah datang dia, Bu. Memang amplop itu pikirkannya tuh memang ustaz. Kena kutuk-kutuk itu apa? Enggak bencong-bencong kan badan kami dibuatnya, Bu. Iya, Pak, bisa kena tuh, Pak. Habis dikutuk orangnya sama, Bu, makan ayam. Biasa kan kita makan ayam juga, Pak, kan. Cuman habis makan ayam nih berkunang-kunang, mata kita pusing, perut mual. Takutnya ayamnya habis dikutuk-kutuk orang, Pak. Dia main ke halaman tetangga, Bu. Tetangga sudah ngepel, berak ayam nih, Pak. Tuh, setan ayam itu, hantu nih. Kena kutuk-kutuk tuh ayam itu yang dibeli. Tentu kena kita yang makan, Pak. Ayam kena kutuk-kutuk semua orang. Itulah maka kunang-kunang mata kita dibuatnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, nampaklah oleh Fir'aun, Pak. Istrinya sedang menggendong seorang bayi Bani Israel. Apa kata Fir'aun? Bayi Bani Israel, bunuh. Timbul pertanyaan, dari mana Fir'aun tahu bahwa itu bayi Bani Israel? Bayi ini kan semua bentuk sama. Di zaman Fir'aun, Bu, sihir sedang menjadi-jadi. Sihir itu sampai sekarang masih ada. Contoh, waktu terjadi peperangan antara suku Madura dengan suku Dayak di Kalimantan, kemanapun orang Madura sembunyi, tetap ketemu sama orang Dayak. Apa sebabnya, Bu? Mereka punya minyak. Jadi minyak itu misal dia melawan suku apa, dijampi-jampi minyak itu nanti digosokkan ke hidung. Jadi yang mana penciuman mereka orang Madura langsung tahu, Pak. Nah, itu tuh yang nggak bisa lolos dibuatnya. Itu pengakuan menantu dari orang Dayak sendiri. Dia orang Madura, Pak. Saya kan bisa bahasa Dayak, Pak. Saya bisa berpenampilan seperti orang Dayak. Apa salahnya saya di sini? Kata bapaknya, enggak. Kau lari kau dari sini. Keluar kau dari Kalimantan nih. Karena kami punya minyak itu. Digosokkan ke hidung, tercium tuh satu bus tuh, Pak, bisa dia tarik langsung orang Madura. Mau ada orang Minang di sana, mau ada orang Melayu, bisa ditariknya orang Madura. Nah, karena itulah Fir'aun tahu ini bayi Bani Israel, bunuh dia. Apa kata Aisyah? Kalau yang lain boleh kau bunuh, tapi kalau yang ini entah mengapa sayang aku sama dia. Kata Fir'aun, ya terserahlah, kalau orang sayang tidak apalah, rawatlah. Jadi Fir'aun itu, Bu, segarang-garang Fir'aun paling takut sama istri, Pak. Jadi kalau bapak takut sama istri, Fir'aun lah bapak. Gitulah, Bu, ya, yang diberikan Allah kepada istri dari Fir'aun ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.